Halo learners, kita semua tahu bahwa listrik merupakan nadi kehidupan di masa modern saat ini. Tapi, apakah kamu sadar bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang belum terjamah listrik 24 jam? Atau bahkan belum terjamah listrik sama sekali? Nah, di video presentasi kami kali ini, kami ingin mengajak para learners untuk ikut menyelami salah satu solusi cerdas berbasis sumber daya alam lokal, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Saya Fayas, bersama rekan-rekan saya, kami akan membahas PLTMH, mulai dari pengertian dasar, urgensi, regulasi hukum, hingga hambatan dan solusi. Sebelum jauh kita memahami apa itu sumber daya alam merupakan unsur lingkungan yang terbagi menjadi sumber daya hayati dan non-hayati. Dalam konteks energi, sumber daya terbagi menjadi energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Air, khususnya aliran sungai, merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang bisa kita manfaatkan untuk membangkit tenaga listrik. PLTMH merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, di mana skalanya kecil, kurang dari 1 MW, dengan prinsip yang sederhana, di mana air sungai dialirkan melalui saluran, lalu saluran tersebut menggerakkan turbin menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Lalu air yang dikeluarkan kembali lagi ke dalam aliran sungai sehingga tidak merusak ekosistem sama sekali. PLTMH tidak butuh bendungan besar, cukup bendungan kecil untuk menaikkan tinggi jatuhan air yang kita sebut sebagai head. Di mana semakin tinggi head dan semakin besarnya debit air yang dihasilkan, maka akan menghasilkan daya listrik yang lebih banyak. Ini menariknya PLTMH dapat dibangun di desa pelosok kecil dengan aliran sungai kecil, sehingga bisa menjangkau desa-desa terpencil yang belum terjangkau dengan listrik PLN. Maka dari itu PLTMH akan mengubah energi kinetik air menjadi energi listrik yang bersih dan berkelanjutan. Learners, tahukah kalian kenapa PLTMH ini penting dan mendesak? Jawabannya ada 4. Yang pertama adalah untuk pemerataan akses listrik. Seperti yang kita tahu bahwa akses listrik saja di Indonesia di bawah 100%. Mereka hanya menggunakan listrik selama 4 hingga 6 jam saja dalam satu hari. Pemerintah Indonesia memiliki solusi, yaitu adalah Desa Mandiri Energi. PLTMH di sini sebagai solusi agar desa-desa di Indonesia tidak berkegantungan pada pasokan energi dari luar. Yang kedua adalah energi bersih dan ramah lingkungan. Seperti yang kita tahu bahwa pemakaian energi fosil dan minyak bumi menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berakibat pada perubahan iklim di Indonesia. PLTMH sendiri tidak menghasilkan emisi sesuai dengan komitmen dari pemerintah Indonesia, yaitu untuk menurunkan kadar emisi dan mendorong energi berkelanjutan sebanyak 23% pada tahun 2025. Yang ketiga adalah kemandirian ekonomi desa, yaitu bayangkan jika masyarakat mengelola sendiri PLTMH ini melalui BUMDes atau koperasi. Mereka tidak hanya akan menikmati energi secara murah, tetapi juga mereka bisa mendapatkan pendapatan dari sana. Lalu poin keempat dan terakhir, yaitu adalah potensi yang berlimpah namun tidak digarap. Menurut dari Kementerian ESDM bahwa tercatat jumlah dari mikrohidro yang di Indonesia lebih dari 19.000 megawatt. Banyak sungai-sungai dari hulu Sumatera hingga Papua tidak dipemberdayakan. Singkatnya saja, PLTMH ini tidak hanya soal lampu menyala saja, namun juga tentang keadilan dalam berenergi, berkelanjutannya lingkungan, dan juga penguatan dalam ekonomi lokal. Learners, perlu kita ketahui bahwasannya pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang sangat kuat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwasannya bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk makmuran rakyat. Yang berarti
pemanfaatan air untuk PLTMH ini oleh masyarakat desa sangat sejalan dengan konstitusi. Baiklah teman-teman, berikut akan saya tampilkan beberapa undang-undang yang relevan dengan pembahasan kita. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrik. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014. Dan keempat adalah Peraturan Menteri SDM Nomor 38 Tahun 2016. Baik, terima kasih pemateri sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya tentang permasalahan serta solusi yang harus dilakukan terhadap PLTMH. Yang pertama, biasanya pembangunan PLTMH menggunakan dana yang sangat besar. Biasanya hampir memakan sampai 100 juta rupiah. Maka dari itu, biasanya warga-warga desa kesulitan untuk membangun PLTMH karena pendanaan yang kurang. Kami memberikan solusi utama dalam pembangunan ini adalah pemerintah membantu melalui dana-dana seperti APBN atau APBD untuk pembangunan kelancaran pembangunan PLTMH. Yang kedua adalah masalah utamanya adalah SDM dari suatu masyarakat tersebut. Biasanya karena kita ketahui tidak semua orang tahu bagaimana mengoperasikan PLTMH serta bagaimana menjalankan PLTMH itu baik dan benar, atau nantinya merawat PLTMH itu dapat digunakan lama. Solusi yang kami sarankan untuk membangun PLTMH, menjalankan PLTMH ini dengan cara pemerintah turun sebagai monitoring terhadap warga-warga sekitar menjalankan PLTMH tersebut, melihat bagaimana warga-warga sekitar apakah sudah benar melakukan PLTMH itu atau tidak. Maka dari itu kami menyarankan juga pemerintah turun sampai dengan 2-3 bulan untuk melihat pemantauan bagaimana PLTMH tersebut dijalankan. Permasalahan ketiga adalah perizinan dan juga birokrasi. Permasalahan ketiga ini sering juga terjadi terhadap pembangunan proyek seperti PLTMH ini, karena biasanya pemerintah itu lama untuk memberikan izin-izin terkait pembangunan seperti ini. Maka dari itu kami memberikan solusi utama, yaitu pendekatan utama dari pemerintah untuk memberikan izin yang lebih cepat terhadap warga-warga sekitar untuk membangun PLTMH dan juga pendampingan lebih cepat terhadap pembangunan PLTMH tersebut. Kesimpulannya, pembangunan PLTMH ini memerlukan peran kedua belah pihak dari masyarakat dan juga pemerintahan agar dapat terlaksana dengan baik. Mari kita dorong desa-desa untuk memaksimalkan potensi sungainya. Kurangi ketergantungan pada energi fosil demi bumi yang lebih sehat. Tegakkan regulasi yang berpihak pada energi terbarukan. Jangan pernah menyerah mencari solusi dalam setiap permasalahan. Nah, learners, perjalanan kita kali ini menunjukkan bahwa PLTMH bukan hanya sekedar teknologi kecil di pelosok negeri. Ia merupakan simbol dari kemandirian energi, keadilan sosial, dan kesetaraan dengan alam. Sumber daya air yang melimpah telah dijamin dalam konstitusi, didukung oleh regulasi, dan mampu dihidupkan lewat semangat gotong royong masyarakat. Kita, sebagai generasi muda, tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal kebijakan, mengedukasi masyarakat, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam di luar sana untuk kemakmuran rakyat. Saya Fayas, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Ciao! Satu, dua. Sobat, Lanjut. sobat energi, sobat hukum energi, perlu kita ketahui bahwasannya Lanjut. Sobat hukum energi. Satu, dua, tiga. tegakkan regulasi yang berpihak pada energi terbarukan. Enggak. Jangan pernah menyerah mencari solusi dalam setiap permasalahan. Kicau. APBD atau APBN negara untuk menjalankannya. Yang kedua adalah permasalahan yang utama, itu adalah SDA. SDN. Kicau. Itu namain itu, Kicau. Kicau mania. Kicau. Mulai. PLTMH merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga Keren nih. cirit. Ya. Bisa dibentuk. Oh iya. Terus gimana? Jadi Lu. satu kita Lu. Ya udah dekat.
Ado yang ndak apal. Ado yang ndak apal. Namonyo Dava ndak apal.